Sahabatku yang dicintai Allah, pernahkah engkau berwudu setiap hari, tapi hati tetap terasa berat? Pernahkah engkau sholat, tetapi ketenangan tidak juga datang? Mungkin selama ini ada satu kesalahan kecil dalam wudumu. Kesalahan yang tampak sepele, tapi bisa membuat wudu tidak sempurna. Bahkan bisa membuat sholat tidak diterima. Dan yang mengejutkan adalah, kesalehan ini sering sekali dilakukan banyak orang, tanpa mereka sadari. Apa sebenarnya kesalahan itu? Sabar sahabatku yang dicintai Allah, kita akan membahasnya satu persatu, dengan pelan, lembut, dan mengalir. Pastikan engkau menyimak sampai akhir karena, bisa jadi inilah video yang mengubah kualitas ibadahmu selama ini. Sahabatku yang dicintai Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mempertemukan kita pada kesempatan penuh berkah ini, yang menggerakkan hatimu untuk mengklik video ini sebuah tanda, bahwa Allah sedang mengundangmu untuk memperbaiki ibadah dan mendekat kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah. Kita memujinya atas segala nikmat, dan kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Sahabatku yang dicintai Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita hidupkan kolom komentar dengan solawat. Karena setiap huruf solawat adalah cahaya. Setiap kali kita melafalkannya, Allah melimpahkan 10 rahmat kepada kita. Dan tidak ada ibadah yang lebih lembut mengetuk pintu langit selain solawat. Mari kita ucapkan bersama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan tulis solawat ini di kolom komentar. Tulislah dengan penuh cinta. Tulislah dengan penuh harapan. Karena siapapun yang membiasakan solawat, hatinya akan dipenuhi ketenangan, langkahnya dipenuhi keberkahan, dan hidupnya dipenuhi pertolongan Allah. Dan jangan lupa sahabatku yang dicintai Allah, setiap jempol yang menekan tombol subscribe, setiap komentar solawat, dan setiap share yang engkau lakukan, bisa jadi menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Bahkan, setelah kita tidak lagi berada di dunia ini, sahabatku yang dicintai Allah, tahukah engkau bahwa wudu bukan hanya sekadar membasuh anggota tubuh. Ia bukan sekadar air yang mengalir di kulit. Bukan sekadar ritual sebelum sholat. Dan bukan pula rutinitas yang kita lakukan tanpa pikir panjang. Wudu adalah pintu suci menuju hadirat Allah. Ia adalah langkah pertama untuk memasuki percakapan sakral antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba berwudu, maka keluarlah dosa-dosa dari tubuhnya bersama tetesan air, hingga dosa-dosa itu keluar dari ujung kuku-kukunya. Sahabatku yang dicintai Allah, bayangkan, setiap tetes air yang jatuh dari wajahmu membawa pergi dosa-dosa kecil yang pernah engkau lakukan. Setiap usapan di tanganmu menghapus kehilafan yang pernah kau kerjakan. Setiap basuhan di kaki yang melangkah menyingkirkan kelelahan dosa yang mengiringi perjalanan hidupmu. Wudu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sangat halus kepada kita. Betapa banyak dosa kita, namun Allah memberi cara paling ringan untuk membersihkannya, cukup dengan air suci yang menyentuh tubuh. Sahabatku yang dicintai Allah, di hari ketika manusia berdiri di padang mahsyar, tubuh mereka gelap, wajah mereka muram, dan hati mereka gundah. Ada satu golongan yang tampak bercahaya. Siapakah mereka? Rasulullah menjelaskan bahwa umatnya akan datang pada hari kiamat dengan cahaya di wajah, tangan, dan kaki, karena bekas wudu. Bekas wudu, sahabatku yang dicintai Allah, sesuatu yang kita lakukan setiap hari, sering tanpa sadar, tetapi kelak menjadi lencana kehormatan di hadapan Allah. Maka tidak heran jika wudu disebut sebagai setengah dari iman, karena ia adalah simbol kesucian, lahir, dan batin. Sahabatku yang dicintai Allah, banyak orang berwudu dengan terburu-buru. Ada yang hanya mengusap wajah sekenanya. Ada yang tidak memastikan anggota tubuhnya terkena air. Ada pula yang melakukannya seperti formalitas biasa. Padahal, wudu adalah ibadah yang sangat agung. Ia adalah syarat sahnya sholat. Jika wudu tidak sempurna, sholat pun tidak sempurna. Rasulullah berkata, kunci sholat adalah wudu. Bagaimana mungkin seorang hamba ingin berjumpa dengan Tuhannya, namun ia datang tanpa persiapan?
tanpa kesucian, tanpa adab. Wudu adalah tanda bahwa kita menghormati panggilan Allah, bahwa kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, bahwa kita menghadirkan diri, hati, dan jiwa sepenuhnya untuk berdiri di hadapannya. Sahabatku yang dicintai Allah, setiap bagian dari wudu memiliki makna spiritual yang dalam. Membasuh wajah seakan membersihkan pandangan dari kemaksiatan. Membasuh tangan membersihkan perbuatan dan amal. Menyapu kepala menyucikan pikiran dan akal dari hal yang buruk. Membasuh kaki membersihkan langkah hidup agar selalu menuju kebaikan. Wudu bukan hanya membersihkan tubuh, ia juga membersihkan jiwa, menenangkan hati, meredakan amarah, mengusir setan, dan melembutkan nurani. Sampai-sampai Rasulullah pernah memerintahkan, jika engkau marah, berwudulah, karena wudu adalah pendingin bagi jiwa yang panas. Sahabatku yang dicintai Allah, karena banyak sekali kaum muslimin yang berwudu sejak kecil, tapi tidak pernah belajar ulang. Akhirnya terbentuklah kebiasaan-kebiasaan yang keliru dan yang paling berbahaya. Kesalahan kecil ini bisa membuat wudu tidak sempurna, yang berujung pada sholat yang tidak diterima. Maka hari ini kita belajar bersama dengan hati yang lembut dan pikiran yang terbuka, agar ibadah kita lebih berkualitas, lebih khusyuk, dan lebih dicintai Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, kesalahan pertama yang masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah tidak membaca basmalah sebelum memulai wudu. Padahal, basmalah adalah kunci pembuka ibadah, pintu awal untuk menghadirkan hati di hadapan Allah. Wudu yang dimulai tanpa menyebut nama-Nya akan kehilangan roh, kehilangan keberkahan. Bahkan menurut sebagian ulama tidak sah. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, tidak sah wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, bayangkan, engkau ingin menghadap seorang raja, tentu engkau mengetuk pintu, menyebutkan nama, lalu masuk dengan adab. Begitu pula dengan wudu. Basmalah adalah ketukan pintu sebelum kita memasuki hadirat Allah dalam sholat. Tanpa basmalah, seolah kita masuk tanpa adab, tanpa izin, dan tanpa menyebut siapa yang kita laksanakan ibadah ini untuknya. Sahabatku yang dicintai Allah, alasannya seringkali sangat sederhana. Terburu-buru menuju sholat, merasa wudu adalah kegiatan biasa. Tidak diajarkan sejak kecil, sudah hafal, tapi sering tidak sadar, atau bahkan malu mengucapkannya ketika berada di tempat umum. Namun, ketahuilah, basmalah adalah amalan ringan, tapi pahalanya sangat besar. Setiap kali engkau mengucapkan bismillah, pintu rahmat Allah terbuka, hati menjadi tenang, dan malaikat mencatat kebaikan demi kebaikan. Sahabatku yang dicintai Allah, ketika engkau membaca bismillah, engkau sedang menyatakan, Ya Allah, aku melakukan wudu ini hanya untuk-Mu. Ya Allah, sucikanlah lahirku dan batinku. Ya Allah, aku ingin mendekat kepodimu dengan keadaan terbaik. Dengan basmalah, wudu bukan lagi gerakan biasa. Ia berubah menjadi ibadah penuh kesadaran, penuh ketundukan, dan penuh harapan akan ampunan. Basmalah ibarat menyalakan lampu sebelum membersihkan rumah. Tanpa lampu, kita membersihkan dalam gelap. Dengan basmalah, kita membersihkan diri dengan cahaya iman. Sahabatku yang dicintai Allah, ada beberapa cara sederhana, namun sangat efektif. Niatkan dalam hati sebelum bergerak menuju keran wudu. Jadikan basmalah sebagai langkah pertama. Tempelkan catatan kecil bertuliskan Bismillah di dekat tempat wudu. Biasakan membaca basmalah setiap memulai apapun, makan, minum, keluar rumah, hingga memakai pakaian. Ajarkan kepada keluarga, karena mengajarkan orang lain akan membuat kita lebih ingat. Jika engkau terbiasa membaca basmalah, maka wudu tidak akan pernah terasa hampa. Ia akan menjadi ibadah yang hidup, yang menyucikan tubuh dan menenangkan hati. Sahabatku yang dicintai Allah, kesalahan kedua yang sering dilakukan kaum muslimin ketika berwudu adalah tidak meratakan air ke seluruh bagian anggota wudu, terutama pada area-area yang sering luput, tumit, siku, sela-sela jari, bagian bawah kaki, dan bagian belakang tumit.
Padahal Rasulullah sangat menekankan hal ini. Begitu pentingnya persoalan ini hingga Nabi menegur dengan keras ketika melihat ada sahabat yang tumitnya tidak terkena air wudhu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan, celakalah tumat-tumat yang tidak terkena air dari api neraka. Hadis ini bukan ancaman kecil. Sahabatku yang dicintai Allah, ini adalah peringatan yang sangat serius, bahwa wudhu yang tidak merata bisa menjadikan seseorang terkena hukuman di akhirat. Sahabatku yang dicintai Allah, jawabannya sederhana, namun sering terjadi. Terburu-buru menuju sholat, merasa cukup dengan sedikit percikan, tidak menggosok tumit saat membasuh kaki, tidak menengadahkan tangan ketika membasuh siku, tidak merenggangkan jari-jari saat membasuh tangan dan kaki. Menganggap wudhu hanya formalitas, bukan ibadah. Padahal Nabi berwudhu dengan tenang, penuh kehati-hatian, tanpa tergesa-gesa. Beliau memastikan air benar-benar menyentuh seluruh bagian. Contoh kesalahan yang tidak disadari. Sahabatku yang dicintai Allah, kesalahan ini sering terjadi tanpa kita sadari. Hanya mengusap bagian atas kaki, tetapi tumit tetap kering. Padahal, tumit adalah bagian yang paling sering terlewat. Membasuh tangan tapi tidak sampai ke siku. Padahal Allah berfirman, dan tangan kalian sampai siku, tidak memasukkan air ke sela-sela jari. Rasulullah memerintahkan agar sela-sela jari dibersihkan. Membasuh wajah hanya bagian depan, padahal wajah meliputi area dari telinga ke telinga dan dari batas rambut ke dagu. Semua kesalahan kecil ini bisa membuat wudhu tidak sempurna, bahkan batal. Sahabatku yang dicintai Allah, setiap basuhan yang merata akan membawa ampunan dari Allah. Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba membasuh wajahnya, keluarlah dosa-dosa wajah itu bersama air. Ketika membasuh tangannya, keluarlah dosa-dosa tangannya. Ketika membasuh kakinya, keluarlah dosa-dosa kakinya. Bayangkan, dengan wudhu yang sempurna, kita menghapus dosa dari pagi hingga petang, dari langkah hingga ucapan. Maka wudhu yang penuh kehoteation adalah tanda kecintaan hamba kepada Robnya. Sahabatku yang dicintai Allah, berikut cara yang diajarkan para ulama. Gosok tumit dan sela-sela jari ketika membasuh kaki. Angkat tangan sedikit agar air mengalir sampai siku. Basuh wajah secara menyeluruh, termasuk bagian samping dekat telinga. Perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Pastikan tidak ada bagian yang kering, walau hanya seukuran ujung koin. Karena itu Rasulullah sangat memperhatikan wudhu, bahkan menyuruh mengulanginya jika ada bagian yang terlewat. Sahabatku yang dicintai Allah, kesalahan berikutnya yang banyak terjadi adalah membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Karena merasa belum cukup, takut belum sempurna, atau terdorong rasa ragu yang datang berulang-ulang. Padahal Rasulullah sangat tegas dalam hal ini. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari disebutkan, Rasulullah berwudu 3 kali dan beliau tidak pernah menambah dari itu. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 3 kali bukanlah kesempurnaan, tetapi justru melampaui batas. Tanda-tanda was-was dari setan. Sahabatku yang dicintai Allah, ketika seseorang merasa kayaknya belum merata, kayaknya masih kurang basah, kayaknya harus ulang lagi, takut wudhu tidak sah, takut Allah tidak menerima, hati-hati, karena itu adalah tipuan halus dari setan. Setan ingin membuat ibadah terasa berat. Setan ingin membuat kita lelah, ragu, dan akhirnya kehilangan kekhusyukan. Nabi bersabda, sungguh, dalam wudhu ada sifat berlebihan, dan berlebih-lebihan itu adalah teman setan. Mengapa tidak boleh lebih dari 3 kali? Sahabatku yang dicintai Allah, ada beberapa alasannya. Rasulullah tidak pernah melakukannya. Menambah berarti kita menganggap diri kita lebih sempurna dari cara Nabi beribadah. Dan itu adalah bentuk kesombongan terselubung. Membuka pintu was-was tanpa akhir. Hari ini membasuh 4 kali. Besok 5 kali. Lusa takut kurang lagi. Ini membuat ibadah tidak stabil. Dan hati tidak tenang. Termasuk sifat boros dan melampaui batas. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Bahkan dalam ibadah, menghilangkan ruh wudhu.
Wudu adalah ibadah ketenangan, bukan ibadah ketakutan dan kecemasan. Cara melawan was-was saat wudu, sahabatku yang dicintai Allah. Berikut cara praktis untuk menghindarinya. Tegaskan niat dalam hati sebelum memulai. Ikuti hitungan 3 kali dengan disiplin, jangan lebih. Jika muncul rasa ragu, abaikan. Karena Nabi memerintahkan mengabaikan keraguan setelah selesai wudu. Jangan melihat ke belakang atau mengulang wudu, kecuali yakin sekali ada bagian yang belum terkena air. Ingat bahwa Allah Maha Tahu niat dan usaha kita, bukan hitungan basuhan kita. Wudu adalah ibadah mudah, bukan beban. Sahabatku yang dicintai Allah, Islam turun bukan untuk memberatkan. Allah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuan hambanya. Wudu seharusnya menjadi ibadah yang membuat hati tenang, bukan tegang. Rasulullah selalu berwudu dengan perlahan, penuh kelembutan, dan tidak pernah melewati batas 3 kali. Maka sempurnakanlah wudu dengan cara beliau, bukan dengan cara yang diada-adakan. Sahabatku yang dicintai Allah, kesalahan keempat yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah menggunakan air secara berlebihan ketika berwudu. Ada yang membuka keran terlalu besar, ada yang membiarkan air mengalir tanpa henti. Ada pula yang merasa bahwa semakin banyak air, semakin sempurna ibadahnya. Padahal Islam mengajarkan sebaliknya. Allah menegaskan dalam Al-Quran, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini bukan hanya tentang makanan atau harta, tapi juga mencakup air wudu. Sahabatku yang dicintai Allah, Rasulullah berwudu hanya dengan segelas air. Dalam beberapa riwayat disebutkan, beliau berwudu hanya dengan 1 mud, sekitar 600-700 ml. Bayangkan, kurang dari 1 botol mineral sudah cukup bagi beliau untuk melakukan wudu yang sempurna, penuh kekhusyukan, penuh kelapangan, dan penuh keberkahan. Bandingkan dengan kita hari ini, kadang 1 ember pun tidak cukup karena keran dibiarkan terus mengalir. Mengapa pemborosan air menjadi dosa? Sahabatku yang dicintai Allah, ada beberapa alasannya. Karena mencerminkan ketidakhadiran hati dalam ibadah. Orang yang boros umumnya terburu-buru atau tidak fokus. Ia hanya membiarkan air mengalir tanpa memperhatikan kesempurnaan wudunya. Karena melanggar sunnah Nabi, beliau adalah manusia paling suci, paling taat, dan paling sempurna ibadahnya. Jika beliau hemat air, siapa kita yang berani boros? Karena air adalah amanah dan nikmat Allah. Membiarkan air terbuang sia-sia berarti menyionayokan nikmatnya. Karena pemborosan adalah sifat setan. Dalam Al-Quran orang-orang yang boros disebut saudara-saudara setan. Contoh pemborosan dalam wudu yang banyak terjadi. Sahabatku yang dicintai Allah, membuka keran terlalu besar sampai air memancar kuat, membiarkan air terus mengalir meski sedang mengusap kepala, menampung banyak air, tetapi hanya digunakan sedikit, mencuci anggota tubuh berulang-ulang tanpa henti karena was-was. Semua ini adalah kebiasaan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Cara menghindari boros air saat wudu. Sahabatku yang dicintai Allah, ada beberapa solusi yang sangat mudah diterapkan. Pertama, buka keran secukupnya air, cukup mengalir pelan tapi merata. Kedua, matikan air ketika tidak dibutuhkan saat mengusap kepala atau telinga, tutup keran sebentar. Ketiga, ingat bahwa setiap tetes air adalah nikmat jika disia-siakan. Itu termasuk kufur nikmat. Keempat, ikuti cara Rasulullah. Beliau hemat tetapi tetap sempurna. Inilah keseimbangan yang benar. Wudu yang tenang akan memperbaiki kualitas sholat. Sahabatku yang dicintai Allah, boros air biasanya adalah tanda terburu-buru. Dan terburu-buru adalah lawan dari khusyuk. Jika wudu dilakukan dengan tenang, tidak tergesa, tidak boros, tidak berlebihan, maka sholat yang lahir darinya pun akan lebih damai, lebih meresap, dan lebih diterima oleh Allah. Karena wudu yang benar adalah pondasi bagi sholat yang benar. Sahabatku yang dicintai Allah, kesalahan berikutnya yang masih sering terjadi adalah mengucapkan nama Allah atau menjawab salam ketika sedang berada di dalam tempat buang hajat WC. Padahal ini adalah tempat yang tidak layak untuk menyebut nama Allah. Dan Rasulullah memberikan adab yang jelas tentang hal ini.
Sahabatku yang dicintai Allah. Dalam riwayat Imam Muslim diceritakan bahwa suatu ketika ada seseorang memberi salam kepada Rasulullah saat beliau berada di tempat buang hajat. Namun beliau tidak menjawab salam itu. Ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan menyebut nama Allah di dalam WC. Tidak diperbolehkan menjawab salam saat sedang buang hajat. Tidak diperbolehkan membawa masuk sesuatu bertuliskan lafaz Allah jika tidak darurat. Rasulullah sangat menjaga adab ketika berada di tempat yang tidak suci. Mengapa tidak boleh menyebut nama Allah di tempat najis? Sahabatku yang dicintai Allah, ada beberapa alasan penting mengapa hal ini dilarang. Mengagungkan nama Allah, menyebut nama-Nya adalah ibadah yang mulia. Tempat yang kotor tidak pantas menjadi tempat berzikir kepadanya. Menjaga kesucian ucapan, zikir, salam, sholawat, semuanya adalah ibadah yang dimuliakan. Tidak boleh dilakukan di tempat najis. Tempat buang hajat adalah tempat hadirnya setan. Nabi mengajarkan doa sebelum masuk WC untuk meminta perlindungan dari setan, bukan berzikir di dalamnya. Amalan yang tepat saat masuk dan keluar WC. Sahabatku yang dicintai Allah, agar adab ini semakin kuat, ingatlah 3 hal berikut. Pertama, sebelum masuk WC, ucapkan pelan dalam hati atau lirih. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khabaits. Kedua, saat berada di dalam WC, jangan menyebut nama Allah, jangan menjawab salam, jangan membaca doa atau zikir apapun. Ketiga, ketika keluar WC, ucapkan Gufranaka, aku memohon ampun kepadamu. Ya Allah. Doa ini tidak dibaca di dalam WC. Tetapi setelah keluar, kesalahan sepele tapi berdampak besar. Sahabatku yang dicintai Allah, seringkali kita menganggap ini hal kecil. Angkat telepon di WC, lalu mengucap salam. Balas pesan Assalamualaikum di dalam WC. Membuka video kajian saat berada di toilet. Masuk WC sambil mengobrol tentang agama. Semua ini tidak tepat. Sekecil apapun hal yang melibatkan nama Allah, kita harus menghormatinya. Rasulullah mengajarkan, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Maha Mulia. Dia mencintai hal-hal yang mulia, maka muliakanlah nama-Nya dengan cara yang benar. Sahabatku yang dicintai Allah, kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah tidur dengan posisi dan kondisi yang membuat seseorang kehilangan kontrol. Namun ia tetap melanjutkan ibadah tanpa mengulang wudhu. Padahal, tidur merupakan salah satu penyebab batalnya wudhu, tergantung pada kondisinya. Kapan tidur membatalkan wudhu? Sahabatku yang dicintai Allah, para ulama menjelaskan bahwa tidur akan membatalkan wudhu apabila seseorang tertidur lelap hingga hilang kesadaran, yaitu ketika tidak lagi merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Posisi tubuh benar-benar rileks dan jatuh. Otot-otot kendur dan tidak ada kontrol. Jika ada angin keluar, ia tidak merasakan. Ini disebut tidur nyenyak. Dalam kondisi ini, wudhu batal dan harus diulang. Kapan tidur tidak membatalkan wudhu? Sahabatku yang dicintai Allah, namun jika seseorang hanya mengantuk ringan, sekadar terpejam sebentar, masih mendengar suara, tidak kehilangan kontrol, atau kepala hanya terangguk-angguk, maka wudhu tidak batal. Contohnya, ketiduran sebentar saat duduk di masjid, kepala terangguk saat dengar ceramah, tertidur dalam keadaan duduk namun pantat masih menempel kuat di lantai, sekedar pejam mata sebentar saat lelah, ini dihukumi sebagai mengantuk, bukan tidur lelap. Sahabatku yang dicintai Allah, para sahabat Nabi pernah menunggu beliau di masjid sambil duduk. Mereka tertidur sebentar, kepala mereka terangguk-angguk. Namun ketika sholat dimulai, mereka tidak mengulang wudhu. Ini menjadi dalil bahwa tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Sementara tidur nyenyak, di mana seseorang kehilangan kontrol, membatalkannya. Mengapa tidur bisa membatalkan wudhu? Sahabatku yang dicintai Allah, karena ketika seseorang tertidur lelap, otot-otot rileks dan kendur, pintu keluarnya angin tidak terkontrol. Kesadaran hilang, tidak tahu apakah keluar hadas kecil atau tidak. Inilah sebabnya para ulama sepakat, tidur nyenyak membatalkan wudhu. Contoh kesalahan yang sering terjadi, sahabatku yang dicintai Allah, tertidur lelap di kendaraan,
lalu langsung sholat tanpa wudhu. Ketiduran di musala sekolah atau kantor dengan rebahan. Tertidur setelah menunggu iqamah, lalu langsung berdiri sholat. Ketiduran sambil bersandar di tembok atau kursi empuk. Semua ini seharusnya mengulang wudhu sebelum sholat. Cara membiasakan adab ini, sahabatku yang dicintai Allah, agar tidak salah paham dalam masalah tidur dan wudhu, lakukanlah. Pertama, jika ragu, ulangi wudhu. Keraguan sering muncul jika tidur terlalu lama. Lebih aman mengulang wudhu. Kedua, hindari tidur rebahan di masjid sebelum sholat, karena ini termasuk tidur nyenyak. Ketiga, jaga posisi tubuh. Tidur sambil duduk tegak lebih aman jika tidak ingin batal. 4. Sedikitkan tidur sebelum masuk waktu sholat. Ini menjaga kesegaran hati dalam beribadah. Sahabatku yang dicintai Allah, kesalahan terakhir yang masih sering dilakukan oleh kaum muslimin adalah tidak menghirup air ke dalam hidung istinsyak dengan benar, atau bahkan melakukannya hanya sekedarnya saja. Padahal, istinsyak adalah sunnah yang sangat ditekankan, hingga sebagian ulama menyebutnya nyaris seperti kewajiban dalam wudhu. Apa itu istinsyak? Sahabatku yang dicintai Allah, istinsyak berarti menghirup air ke dalam hidung sampai ke pangkal hidung, lalu mengeluarkannya kembali istinsar. Ini dilakukan setelah membasuh muka dan sebelum membasuh kepala. Rasulullah mengajarkan hal ini dengan sangat jelas dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ummu Aiman, bahwa beliau menghirup air ke dalam hidung dengan kuat, kecuali ketika berpuasa. Ini menunjukkan bahwa istinsyak bukan sekedar menuang air ke ujung hidung, tetapi memasukkannya dengan cukup kuat, agar kotoran di dalam hidung benar-benar bersih. Mengapa istinsyak sangat penting? Sahabatku yang dicintai Allah, ada beberapa alasan mengapa Rasulullah begitu menekankannya. Hidung adalah salah satu bagian tubuh yang paling banyak kotorannya. Debu, bakteri, virus, dan udara luar masuk melalui hidung setiap saat. Membersihkannya adalah bagian dari kesempurnaan wudhu dan kesehatan. Istinsyak membantu menyempurnakan kesucian tubuh. Karena wudhu bukan hanya membasuh bagian luar, tetapi juga membersihkan bagian-bagian vital yang sering terabaikan. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, hingga menunjukkan bahwa ini bagian yang sangat dianjurkan dalam wudhu. Meninggalkan istinsyak menjadikan wudhu kurang sempurna. Bahkan sebagian ulama mengatakan, siapa yang melalaikannya tanpa sebab, wudhunya kurang lengkap. Kesalahan umum saat istinsyak. Sahabatku yang dicintai Allah, berikut beberapa kesalahan yang sering dilakukan: hanya memercikan air ke ujung hidung, tidak memasukkan air sama sekali karena takut sakit, tidak mengeluarkan kembali air yang masuk, menganggap hidung tidak perlu disucikan, padahal hidung adalah salah satu tempat bersarangnya najis dan kotoran sehari-hari. Cara istinsyak yang benar. Tiga, keluarkan air tersebut dengan tangan kiri. Kelima, jika sedang berpuasa, hiruplah air secukupnya saja. Saat dilakukan dengan benar, hidung terasa lebih bersih, segar, dan pernapasan lebih lapang. Istinsyak adalah bagian dari kesempurnaan iman. Sahabatku yang dicintai Allah, membersihkan hidung dengan benar adalah bagian dari sunnah kesucian yang beliau ajarkan. Jangan abaikan sunnah kecil ini, karena ia akan menjadi cahaya besar di hari akhir. Sahabatku yang dicintai Allah, setelah kita mempelajari satu persatu kesalahan wudhu yang sering terjadi, mari kita berhenti sejenak, menarik napas perlahan, dan merenungkan kembali betapa besar nikmat Allah kepada kita. Wudhu, sahabatku, adalah ibadah yang sering kita lakukan setiap hari, terlalu sering, hingga terkadang kita lupa bahwa di balik setiap tetes air itu ada ampunan, ada cinta, dan ada rahmat dari Allah. Bayangkan, air dingin
Yang menyentuh wajahmu itu bukan sekadar air. Itu adalah sarana Allah untuk menghapuskan dosamu. Setiap percikan yang jatuh ke lantai membawa pergi kesalahan-kesalahan kecil yang pernah engkau lakukan. Setiap basuhan di tanganmu menghapus perbuatan lalai yang pernah terjadi. Setiap tetesan yang jatuh dari kakimu menghapus jejak langkahmu menuju perkara yang tidak Allah sukai. Wudu bukan hanya penyuci tubuh. Ia adalah penyuci hati. Ia menghilangkan debu dunia dari jiwa. Ia menenangkan kegelisahan yang tersimpan dalam dada. Sahabatku yang dicintai Allah, seringkali kita sholat tanpa rasa nikmat. Kita berdiri di hadapan Allah, tetapi hati kosong, pikiran melayang, dan dada sempit. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah mungkin sholatku berkurang kekhusyuannya karena wuduku belum sempurna? Betapa banyak dari kita yang berwudu terburu-buru. Betapa banyak yang tidak meratakan air. Betapa banyak yang tidak membaca basmalah. Betapa banyak yang terjebak was-was. Betapa banyak yang tidak menyelesaikan istinsyak. Betapa banyak yang boros hingga air terbuang percuma. Lalu kita bertanya, mengapa sholat terasa hampa? Padahal wudu adalah kunci. Jika kuncinya rusak, pintu pun tidak akan terbuka. Sahabatku yang dicintai Allah, Rasulullah pernah bersabda bahwa umat beliau akan dipanggil pada hari kiamat dengan wajah yang bercahaya karena bekas wudu. Bayangkan, wajahmu bercahaya pada saat seluruh manusia diliputi kegelapan. Bayangkan, tanganmu bercahaya saat orang lain ketakutan. Bayangkan, kakimu memancarkan cahaya ketika manusia kebingungan mencari jalan. Semua itu hanya karena engkau menyempurnakan wudu. Betapa lembutnya kasih sayang Allah. Ibadah yang begitu ringan, begitu sebentar, begitu mudah. Namun, pahalanya begitu besar di sisinya. Sahabatku yang dicintai Allah, mari kita renungkan. Berapa banyak dosa yang kita lakukan setiap hari? Berapa banyak kelalaian yang tidak kita sadari? Berapa banyak ucapan yang terlanjur menyakitkan hati orang lain? Namun Allah, dengan rahmat-Nya yang luas, memberi kita pintu penyucian yang sangat mudah. Wudu yang sempurna. Karena itu, jangan lagi meremehkannya. Jangan terburu-buru. Jangan abaikan sunnah-sunnah kecil. Jangan biarkan setan menguasai dengan was-was. Jangan biarkan air mengalir sia-sia. Jangan tinggalkan basmalah yang menjadi pembuka rahmat. Setiap wudu adalah kesempatan baru. Setiap tetes air adalah permulaan yang bersih. Setiap basuhan adalah penghapus beban. Sahabatku yang dicintai Allah, jika engkau memperbaiki wudu, maka Allah akan memperbaiki sholatmu. Jika sholatmu baik, maka hidupmu akan menjadi lebih baik. Karena sholat adalah tiang, dan wudu adalah pondasinya. Tidak ada bangunan yang kokoh tanpa pondasi yang kuat. Semoga mulai hari ini, wudu kita menjadi lebih hati-hati, lebih sempurna, lebih khusyuk, lebih penuh kesadaran, dan lebih dicintai oleh Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, mari kita tundukkan hati, rendahkan kepala, dan hadirkan jiwa sepenuhnya di hadapan Allah. Kita berdoa dengan penuh harap dan penuh keyakinan. Mari kita berdoa sejenak. Ya Allah, Zat yang Maha Suci, Maha mengetahui isi hati kami, Maha mendengar doa yang paling lirih sekalipun. Pada detik ini, kami datang kepadamu ya Rob, dengan hati yang penuh kekurangan, dengan jiwa yang penuh dosa, dan dengan langkah yang tidak selalu lurus. Namun Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang mencintai hamba-hamba yang bertaubat, yang menutup aib hamba-hambanya, yang menghapus dosa-dosa mereka dengan cara yang begitu lembut. Ya Allah, sucikanlah wudu kami, sucikanlah sholat kami, sucikanlah hati kami, sucikanlah hidup kami dari segala maksiat. Ya Allah, jika selama ini kami tergesa-gesa dalam berwudu, ampunilah kami. Jika selama ini kami boros menggunakan air, ampunilah kami. Jika selama ini kami tidak meratakan air, ampunilah kami. Jika selama ini kami meninggalkan basmalah, ampunilah kami ya Allah. Kami seringkali melakukan ibadah tanpa menghadirkan hati. Kami sering membaca doa hanya dengan lisan, bukan dengan jiwa. Namun Engkau tetap memberikan kami rezeki, kesehatan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri.
Maka jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Jangan Engkau biarkan kami kembali pada kelalaian. Jangan Engkau biarkan setan menguasai langkah kami. Ya Allah, jadikanlah setiap tetes air wudhu kami sebagai penghapus dosa. Jadikanlah setiap basuhan sebagai pengangkat derajat. Jadikanlah setiap wudhu kami sebagai cahaya di hari kiamat nanti. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami wudhu yang sempurna, solat yang khusyuk, hati yang tenang, dan jiwa yang selalu tunduk kepadamu ya Allah. Jika ada penyakit di tubuh kami, sembuhkanlah. Jika ada kesempitan di rezeki kami, lapangkanlah. Jika ada kesedihan di hati kami, hilangkanlah. Jika ada beban dalam hidup kami, ringankanlah. Jika ada dosa-dosa kami yang menghalangi doa, hapuskanlah dengan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang Engkau cinta. Jadikan kami hamba-hamba yang selalu menjaga kesucian diri. Jadikan kami hamba-hamba yang ringan untuk taat, berat untuk maksiat. Dan ya Allah, ketika nanti kami berdiri di hadapan-Mu, pada hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan-Mu, terangilah wajah kami dengan cahaya wudhu. Terangilah tangan kami dengan cahaya amal. Terangilah langkah kami dengan cahaya ketakwaan. Amin. Amin ya Robbal A'alamin. Sahabatku yang dicintai Allah, sebelum kita menutup perjumpaan yang penuh keberkahan ini, izinkan saya mengajak engkau melakukan satu amalan ringan, namun bernilai besar. Mari kita hidupkan kolom komentar dengan sholawat, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Tulislah dengan penuh adab dan harapan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap huruf yang engkau tulis, setiap doa yang engkau panjatkan adalah cahaya yang naik langit dan kembali kepada kita sebagai rahmat yang berlimpah. Dan jangan lupa, sahabatku yang dicintai Allah, jika video ini bermanfaat, bantu dakwah ini menyebar lebih jauh. Tekan tombol like, agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat. Tekan tombol subscribe, agar engkau tidak tertinggal setiap pengingat kebaikan berikutnya. Bagikan video ini, mungkin dari tanganmu ada satu orang yang terselamatkan dari kelalaian. Setiap kebaikan yang engkau sebarkan, setiap pahala yang mengalir dari video ini, akan kembali kepadamu sebagai amal jariah. Bahkan setelah tubuh kita tidak lagi berada di dunia. Sahabatku yang dicintai Allah, terima kasih telah menemani hingga akhir. Semoga Allah menjadikan wudhu kita sempurna, solat kita khusyuk, dan hidup kita penuh keberkahan. Jika ada kata-kata saya yang kurang tepat, saya memohon maaf. Kita semua masih belajar, dan Allah Maha mengetahui isi hati hamba-hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.